Oke, sebelum saya buka, mungkin ketua kelas bisa memimpin doa terlebih dahulu ya. Untuk belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Baik, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, baik. Jadi hari ini adalah pelajaran sejarah Indonesia. Sebelumnya kalian presentasi kemarin, kalian ada yang sudah membahas apa yang presentasi? POC, terus apa lagi? Kolonial Belanda. Oke. Jadi hari ini kita mau belajar tentang politik ekonomi liberal kolonial. Ini adalah politik yang diterapkan setelah 4 politik yang kalian presentasikan, yaitu ada tentang POC, kolonial Belanda, kemudian apa lagi? Inggris dan juga Hindia Belanda. Tentunya tujuan kalian belajar pada hari ini, kalian bisa ya memahami tentang apa itu politik ekonomi liberal kolonial, kemudian pelaksanaannya dan juga dampaknya bagi rakyat Indonesia. Seperti itu. Nih, materi hari ini ada yaitu apa itu politik ekonomi liberal kolonial, kemudian latar belakangnya, kemudian pelaksanaan dan juga dampaknya. Nih, apa itu politik ekonomi liberal kolonial? Jadi, politik ekonomi liberal kolonial adalah sistem ekonomi yang diterapkan di Hindia Belanda dari tahun 1870 sampai 1900. Di mana ketika politik ini Indonesia atau pada situ Hindia Belanda ini memberikan kebebasan kepada pemodal swasta untuk menanamkan modal di Nusantara pada saat itu. Nah, rata-rata mereka menanamkan modalnya di perkebunan. Nih, ada latar belakang. Yang pertama adalah pelaksanaan tanam paksa yang sangat merugikan rakyat. Tanam paksa itu menurut kalian ada keuntungannya tidak bagi rakyat Indonesia? Tidak. Ya betul, tidak ada ya. Mungkin ada sih beberapa. Jadi mungkin, tapi ini dampak positifnya bukan yang langsung mempengaruhi kehidupan rakyat ya. Dampak positifnya mereka mengenal tanaman-tanaman baru, tapi itu kan nggak berpengaruh besar ya kepada rakyat. Lanjut, yang kedua adalah berkembangnya paham liberalisme. Paham liberalisme ini berkembang ketika ada revolusi Prancis dan revolusi industri. Mereka ini sadar bahwa ketika mereka punya paham liberalisme ini, tanam paksa itu sudah nggak sesuai dengan apa yang ada di menjadi prinsipnya mereka seperti itu. Lalu yang ketiga ada kemenangan Partai Liberal dalam parlemen Belanda. Karena si Partai Liberal ini menang, jadi Partai Liberal ini meminta kepada Belanda untuk bagaimana kalau kita menerapkan sistem liberal di daerah jajahan aja kayak gitu. Jadi itu menjadi salah satu latar belakang. Kemudian adanya Traktat Sumatera. Traktat Sumatera ini adalah perjanjian antara Belanda dan juga Inggris. Nah, Belanda ini boleh meluaskan wilayahnya sampai ke Aceh, tetapi Inggris juga diperbolehkan untuk menanamkan modalnya di Nusantara. Di mana pada saat itu kan Inggris sudah terusir ya dari Indonesia. Nih, ada beberapa peraturan ketika pelaksanaan sistem ekonomi liberal ini. Yang pertama adalah, coba siapa ya yang bacakan? Jasmine, bacakan yang pertama dulu Jasmine. Jadi peraturan pelaksanaan yang pertama itu ada Reglement of Head Release dan Regulating in Netherlands ini tahun 1854. Oke. Nah, jadi peraturan pertama ini adalah peraturan tentang cara pemerintahan di Hindia Belanda, kayak gitu. Yang kedua, Riani Aulia. Jadi yang kedua itu industri tahun 1900. Ya betul, yang kedua ada Indis Contability Way. Ini adalah prinsip tentang
peraturan perbendaharaan Hindia Belanda, di mana kalau misalnya Hindia Belanda ini pengen menganggarkan keuangan, dia harus disetujui oleh Belanda yang ada di Eropa. Hindia Belanda itu bukan di Belanda ya, Hindia Belanda itu yang ada di Nusantara. Kemudian yang ketiga, baca yang ketiga dan yang keempat ya. Faiz Ahmad Nggak masuk. Siti Waida Nggak masuk. Nur Aziza. Emang itu Nur Aziza? Oke, silakan. Baca yang 3 dan 4 Nur Aziza. Yang ketiga, Soy Erwin. Yang keempat yaitu Undang-Undang Agraria tahun 1870. Oke ya, terima kasih kepada kalian tadi yang sudah membacakan yang ada di PPP. Jadi Sukerwet itu adalah peraturan tentang monopoli. Oke, karena tadi sudah penjelasan mengenai politik liberal kolonial, kalian masih ingat kelompok kalian yang saya bagi 4 kelompok? Oke, silakan kalian kelompok-kelompoknya berdiri di sela-sela ini. Cukup nggak? Ini kelompok 3. Kelompok 1 dari sini aja. 2, 3, 4 gitu. Ayo saya Kelompok 1 VOC berarti. Kelompok 2 kolonial Belanda. Ya. Ayo berdiri. Ya. Oke, Ini kelompok 3 teman-teman. Baris dan berbaris. Oke. Saya hitung ya. 3, 2, 1, silakan. Yang selesai dulu angkat tangan ya. Iya, Pak.
Udah. Oke, jadi setelah kita tadi melakukan permainan dengan metode TGT, ini belum dikoreksi ya, saya benar dan salahnya, ini baru cepat-cepatannya. Yang pertama ada kelompok POC, ya kan kelompok POC, tepuk tangan dulu untuk kelompok POC. Yang kedua ada kelompok Inggris, itu Inggris. Oh, tepuk tangan dulu untuk kelompok Inggris. Kemudian juara 3 yang ujung India Belanda. Oke, tepuk tangan. Yang 4 ini materi apa? Kolonial Belanda. Oke, tepuk tangan juga. Oke, jadi itulah pembelajaran kita pada hari ini. Saya ingin bertanya kembali kepada kalian, apakah masih ada yang ingin ditanyakan atau yang belum dipahami? Ada satu orang yang mungkin bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Silakan Jasmine. Berdiri. Jadi hasil dari pembelajaran hari ini yaitu kita mempelajari tentang ekonomi liberal Belanda, yang dimana ekonomi liberal Belanda itu sendiri merupakan suatu politik yang dilakukan oleh Belanda kepada swasta asing untuk membebaskan menanamkan modal yang dilatar belakangi dengan adanya sistem tanam paksa yang melakukan Oke, baik, terima kasih ya Jasmine untuk kesimpulannya. Oh iya, tepuk tangan dulu. Materi hari ini yaitu saja politik liberal kolonial. Sampai bertemu kembali di minggu depan dengan materi yang baru. Kemudian kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Esti. Doakan kami sukses. Kami sayang Bu Esti.
Dadah.